Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu untuk membahas cerita pendek yang mengandung pesan moral ya. Ini cerita keempat, judulnya Having a Best Friend. Ibu baca dulu ya. A story tells that two friends were walking through the desert. During some point of the journey, they have an argument, and one friend slapped the other one in the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything wrote in the sand, "Today my best friend slapped me in the face." They keep on walking until they found an oasis, where they decided to take a bath. The one who had been slapped got stuck in the mire and started drowning, but the friend saved him. After he recovered from the near drowning, he wrote on a stone, "Today my best friend saved my life." The friend who had slapped and saved his best friend asked him, "After I hurt you, you wrote in the sand and now you wrote on a stone. Why?" The other friend replied, "When someone hurt us, we should write it down in the sand, where winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in a stone, where no wind can ever erase it." Moral of the story: don't value the thing you have in your life, but value who you have in your life. Nah, ini ceritanya judulnya Having a Best Friend. Jadi kita memiliki sahabat sejati ya, sahabat sejati. Nah, diceritakan ini ada dua teman yang lagi berjalan melewati gurun. Nah, pada beberapa di suatu tempat, di satu poin dari perjalanannya, mereka itu bertengkar. Dan salah satu temannya itu plak gitu, plak teh ya, slap the other one in the face. Jadi menampar ya di mukanya. Nah, yang kena tamparan ini sakit hati. Tapi tanpa berkata apapun, dia menulis di pasir itu, "Hari ini teman sejatiku menamparku di mukaku." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai menemukan suatu oasis. Oasis itu kayak mata air yang ada di gurun pasir. Biasanya bening gitu, enak, seger. Nah, mereka memutuskan untuk mandi. Nah, teman yang tadi yang ditampar itu kena di batu gitu, jadi si kakinya atau ini got stuck, jadi terjepit dan mulai mau tenggelam. Namun temannya yang satu lagi menyelamatkannya. Nah, setelah dia selamat ya dari mau tenggelam itu, kemudian dia menulis di batu, "Hari ini sahabat saya, my best friend, sahabat sejatiku menyelamatkan jiwaku." Di batu dia menulisnya. Nah, teman yang satu lagi bertanya sama dia, "Setelah saya menyakitimu, kamu menulis di pasir, dan sekarang kamu menulis di batu. Kenapa?" Nah, temannya itu menjawab, "Ketika seseorang menyakitimu, kita harus menulisnya di pasir, karena angin forgiveness untuk memberi maaf itu bisa menghapusnya gitu. Jadi dimana angin itu bisa menghapusnya yang sesuatu yang menyakiti. Tapi ketika seseorang berbuat baik pada kita, nah kita harus mengukirnya di batu, karena tidak ada sesuatu angin pun yang bisa menghapusnya." Jadi pesan moral dari cerita ini, jangan menilai sesuatu yang kamu punya di kehidupanmu, tapi nilailah siapa yang kamu punyai ya.
di kehidupanmu. Jadi ini pertama yang ibu garis bawahi, yang namanya teman sejati itu ada ketika kamu butuh ya. A friend in need is a friend indeed. Jadi ketika kamu butuh, ada yang datang, ada yang memberi pertolongan, itulah teman sejati. Dan menegur ketika kita salah. Nah, kalau di sini, di cerita ini, kalau misalnya ada yang berbuat kebaikan sama kamu, ya ingatlah gitu. Tapi kalau berbuat keburukan jangan terlalu diingat. Jadi harus dimaafkan. The wind of forgiveness can erase it away. Jadi kamu harus memberi maaf untuk sesuatu yang menyakitkan, tapi ingatlah kebaikan seseorang yang supaya baik untuk kamu dan tidak akan bisa terhapuskan. Jadi harus selalu diingat ya. Mungkin itu saja yang bisa ibu bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.